Pancasila kembali jadi sorotan. Usai legislator Senayan, Fahira Idris menguak situasi ekonomi global yang mengkhawatirkan. Ya, ancaman krisis ekonomi global semakin nyata di depan mata. Tandanya bukan hanya Sri Lanka yang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah sehingga menyebabkan negara itu bangkrut. Eskalasi geopolitik Rusia dan Ukraina juga berperan mengakibatkan kenaikan harga energi dan pangan. Selain itu, inflasi Amerika Serikat dan beberapa negara maju sangat tinggi, sehingga terjadi pengetatan kebijakan moneter dan juga pandemi COVID-19 yang belum usai. Kekuatan ekonomi Pancasila itu terletak pada dimensi keadilan yang menjadi tujuan berekonomi. Dimensi keadilan inilah yang saat ini tidak dipraktikkan dalam ekonomi global sehingga jika ada gejolak, ekonomi dunia menjadi rentan, kata anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris. Menurutnya, sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia harus semakin konsisten mengimplementasikan ekonomi Pancasila. Lantaran saat ini tujuan berekonomi dunia didominasi hanya untuk mencapai efisiensi dalam produksi dan konsumsi barang-barang material serta mengesampingkan keadilan. Namun Indonesia tak bakal membahas soal tersebut. Lebih jauh, Indonesia mencoba mengingatkan sejarah cikal bakal embrio Pancasila 1945. Dalam rapat BPUPKI, Soekarno dengan gagah memukau seluruh peserta rapat dengan 5 gagasannya, yang belakangan diketahui bernama Piagam Jakarta sebelum terlahir Pancasila. Gagasan Pancasila itu ternyata diilhami oleh rukun Islam dan pahlawan Mahabharata. Namun perdebatan sengit terjadi antara kaum agamis dan nasionalis pada sila pertama. Soekarno kabarnya menarik diri dalam perdebatan yang sulit dan keras dalam rapat BPUPKI untuk merumuskan Pancasila. Selengkapnya, mari saling menerima. Tanpa teks, Soekarno berpidato menggelora soal apa arti kemerdekaan dan dasar negara Indonesia. Persisnya pada 1 Juni 1945, tepat pukul 9 WIB, Soekarno bangkit dari kursinya dan memulai pidatonya di hadapan peserta sidang umum Dokuritsu Jumbicho Sakai, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Puluhan anggota BPUPKI terpukau dibuat Soekarno. Dalam pidato Soekarno tak berisikan deklarasi kemerdekaan Amerika, bukan pula manifesto komunis. Bung Karno tegas menolak pandangan dari bangsa lain, termasuk Jepang. Bagi Soekarno saat itu, Indonesia harus berdiri di atas jati dirinya sendiri. Akhirnya Bung Karno menyebut 5 buah pemikirannya untuk dasar negara Indonesia. 1. Kebangsaan. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Demokrasi. 4. Keadilan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari 5 butir gagasan tersebut, Soekarno menjelaskan satu persatu isi dari buah pikirannya. Soekarno lantas menjelaskan alasannya membuat 5 dasar. Di hadapan peserta sidang, Bung Karno menjelaskan kenapa harus berjumlah 5. Rukun Islam ada 5. Jari kita ada 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Jumlah pahlawan kita Mahabharata, Pendawa, juga 5. Sekarang asas-asas dasar mana kita akan mendirikan negara, 5 pula bilangannya. Tak lama berselang, Soekarno pun memperkenalkan kata Pancasila. Jika kuperas yang 5 ini menjadi satu, maka dapatlah aku satu perkataan yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat semua. Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara Islam dan yang Kristen, antara yang Indonesia dan yang non-Indonesia.
Inilah saudara-saudara yang kuusulkan kepada saudara-saudara. Pidato Soekarno soal dasar negara itu diterima oleh Buki. Tanggal 9 Juni 1945, BPUPKI membentuk Tim 9. Anggotanya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Kokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Tanggal 22 Juni mereka merumuskan 5 pikiran Soekarno tersebut dan mengubah urutannya. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Ya, Soekarno adalah salah satu orang yang memperjuangkan Buki agar menerima isi Piagam Jakarta ini sebagai dasar negara. Namun perdebatan soal sila pertama Piagam Jakarta ini terus terjadi. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kata-kata ini yang dipersoalkan lantaran Indonesia dianggap menuju negara Islam. Para wakil Indonesia dari Indonesia Timur menolak 7 kata ini. Terjadi debat antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Kabarnya Soekarno sendiri menarik diri dari debat ini. Menurut Ki Bagus Hadikusumo, menilai bahwa kemerdekaan Indonesia diraih juga berkat perjuangan umat Islam. Islam juga merupakan agama mayoritas di Indonesia. Pendapat ini disanggah dengan mengatakan di wilayah timur, komposisinya berbeda. Karena itu dasar negara diminta tak menggunakan agama tertentu. Barulah dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada 18 Agustus 1945, diputuskan melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta. 7 kata itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian dihapus. Jika 7 kata itu tetap dimuat, ada kekhawatiran timbul gejolak dari pemeluk agama lain. Saat itu para pemimpin Indonesia merasa perlu merangkul semua komponen bangsa di negara yang baru terbentuk itu. Terciptalah kompromi hingga kemudian rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang dikenal saat ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken
proklamasi kami, bangsa Indonesia, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari benda ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus Saya berpikir rakyat Jakarta laksana rasanya seperti butiran air 10 tahun, saudara-saudara.